Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Yesino dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan tentang Revolusi Prancis. Apa sih Revolusi Prancis? Revolusi Prancis merupakan pergolakan politik yang dipelopori oleh gerakan sosial radikal yang ingin mengubah tatanan kehidupan pemerintahan negara yang bermula monarki absolut menjadi sosial demokrasi. Nah, dalam revolusi ini melahirkan semboyan baru untuk Prancis, yaitu Liberté, Égalité dan Fraternité, atau kebebasan, keadilan dan persaudaraan. Revolusi Prancis itu terjadi pada 14 Juli 1789 pada saat rakyat kota Prancis menyerbu benteng Bastille. Apa sih latar belakang terjadinya revolusi ini? Nah, yang pertama nih dimulai dari adanya sistem pemerintahan monarki absolut yang dimulai semenjak kepemimpinan Raja Louis ke-14. Yang dimana sistem pemerintahan ini memusatkan seluruh kekuasaannya kepada raja. Sampai terlahirlah sebuah kata atau semboyan, yaitu negara adalah saya. Yang kedua yaitu defisit ekonomi atau keuangan. Ini juga berpengaruh karena ketidakcakapan pemimpin pada saat itu, yaitu Louis ke-16. Kenapa bisa terjadi defisit? Yang pertama karena perang, yang kedua karena membantu Amerika dalam revolusinya melawan Inggris. Yang ketiga ada hedonisme bangsawan. Jadi bangsawan Prancis itu mempunyai sebuah tradisi bermewah-mewah dan berpesta-pesta, walau keadaan negara saat itu sedang turun-turunnya, terlilit hutang. Dan defisit ekonomi ini juga terjadi karena Madame of Deficit atau istrinya dari Raja Louis ke-16, Marie Antoinette. Jadi Madame of Deficit ini sering berhedonista, membeli pakaian, mengubah tatanan rambut dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penerapan pajak bagi golongan 3 saja, yang dimana golongan 3 merupakan kaum borjuis dan rakyat jelata, yang dimana ini sangat tidak adil karena untuk kaum pertama dan kaum kedua itu tidak dikenakan pajak. Malah pajak tertinggi itu pada kaum ketiga atau golongan ketiga, yaitu borjuis dan rakyat jelata. Selanjutnya terjadinya gagal panen yang membuat rakyat makin sengsara. Sudah dikenakan pajak, panen pun yang biasanya terjadi 3 kali dalam setahun ini cuma sekali. Selanjutnya pengaruh revolusi Amerika. Jadi karena revolusi Amerika itu memberikan dampak bagi rakyat-rakyat Prancis bahwa kita bisa juga nih melawan pemerintah yang sewenang-wenang. Mana sih jalannya revolusi Prancis? Jalannya revolusi diawali oleh gagalnya États Généraux pada 5 Mei 1789, yang dimana pada saat itu golongan 3 kalah suara dan terpaksa harus membayar pajak. Nah, oleh karena itu golongan 3 merasa amat sangat marah dan membuat rencana, yaitu pembentukan Dewan Nasional atau dikenal sebagai Sumpah Lapangan Tenis pada 14 Juni 1789, yang dimana mereka membuat sebuah dewan untuk merancang undang-undang dasar. Dilanjutkan lagi pada 9 Juli 1789, yaitu pembentukan Assemblée Nationale Constituante atau Dewan Konstitusi Nasional yang melemahkan wibawa raja pada saat itu. Lanjutkan lagi pada tanggal 14 Juli 1789 yang merupakan puncak revolusi, di mana akhirnya terjadi penyerangan ke penjara Bastille. Penjara Bastille sendiri merupakan tempat penahanan bagi rakyat-rakyat yang memberontak pada saat itu. Setelah itu terjadi perpecahan golongan ketiga, yang dimana golongan 3 dibagi menjadi Girondin dan Montaigne pada tahun 1791 sampai 1792. Girondin merupakan kaum bangsawan baru yang ingin membela raja, sedangkan Montaigne merupakan rakyat yang ingin mengeksekusi raja. Akhirnya perseteruan itu dimenangkan oleh Montaigne dan terjadilah eksekusi Raja Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette. Akhirnya terbentuklah Republik Prancis pada
tanggal 21 September 1792. Pasca revolusi, walaupun Prancis telah menjadi Republik Prancis melalui banyak hal. Setelah Louis ke-16 dieksekusi, terjadi krisis konstitusi dan kekacauan di dalam negara. Nah, ada seorang tokoh bernama Maximilien Robespierre pada saat itu yang memimpin komite kelompok Jacobin dan mengambil alih pemerintahan dan menangkap para pendukung kontra revolusi. Pada akhirnya tanggal 28 Juli 1794, Robespierre dan pengikutnya dieksekusi mati. Setelah kematian Robespierre, muncullah pemerintahan direktori pada tahun 1795 sampai 1799 yang dimana kekuasaan negara secara kolektif dipegang oleh direksi. Salah satunya adalah Napoleon Bonaparte. Tapi pada saat itu pemerintahan tidak berjalan efektif dan akhirnya Napoleon Bonaparte melakukan coup dan membentuk pemerintahan konsulat, di mana pada tahun 1804 Napoleon berkuasa dan mengangkat dirinya menjadi kaisar Prancis. Nah, pada masa Napoleon Bonaparte ini Prancis memulai masa jayanya yang dimana memperluas kekuasaan pemerintahannya. Nah, revolusi Prancis sendiri berdampak banyak bagi kehidupan kita saat ini. Pada sisi politik sendiri, berkembangnya paham liberal dan demokrasi di seluruh penjuru dunia, dan banyak negara yang mengilhami revolusi Prancis ini untuk bisa menaklukkan atau menggulingkan kekuasaan pemerintahan monarki absolut pada negara mereka, seperti contohnya Rusia, Cina, dan Jerman. Dari segi sosial sendiri mendorong penghapusan stratifikasi sosial atau kasta dalam masyarakat. Juga menjunjung tinggi hak kebebasan, persamaan, dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara. Dalam bidang ekonomi, Prancis juga mempengaruhi pada negara lain, yaitu harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, jadi revolusi Prancis merupakan gerakan berani yang dilakukan oleh rakyat Prancis yang akhirnya bisa menggulingkan raja yang memerintah pada saat itu dan bisa mengubah tatanan pemerintahan yang awalnya monarki absolut menjadi sosial demokrasi. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada revolusi Prancis ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.